Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang menyimak video ini di pagi hari. Dan selamat malam bagi teman-teman yang menyimak video ini di malam hari. Ini adalah penyampaian tugas asinkronus ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin bahwa tugas asinkronus kita akan berbeda. Hari ini tugas asinkronus kita adalah tentang design thinking. Ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa eh, di mata kuliah manajemen SDM ini final project kita nanti adalah design thinking. Eh, Nanti akan menjadi project untuk UAS ya. Jadi nanti tidak ada UAS. UASnya adalah eh, presentasi daripada project design thinking. Nah, kenapa saya menyampaikan ini di asinkronus? Karena ini yang pertama adalah bahwa design thinking itu bagian dari tugas penugasan. Jadi saya masukkan ke dalam asinkronus. Yang kedua adalah menghemat waktu, teman-teman sekalian. Kenapa menghemat waktu? Karena kalau kita menggunakan sesi penyampaian design thinking di sesi kuliah, tentu akan mengganggu tahapan perkuliahan kita, diskusi presentasi, dan pembahasan terkait dengan materi yang masih tersisa di beberapa pertemuan ke depan. Jadi kita efisienkan waktu. Kemudian yang ketiganya bahwa design thinking ini adalah sesuatu yang sudah teman-teman dapatkan ilmunya di semester satu ya, ketika mata kuliah Global Business dan Manajemen. Jadi sama saja sebenarnya teman-teman. Dan di semester ini juga teman-teman ada mata kuliah kewirausahaan yang memang itu adalah mata kuliah wajib untuk design thinking ya, sama seperti Global Business dan Manajemen di waktu semester satu. Di semester ini di SDM teman-teman ini sebenarnya bukan mata kuliah wajib design thinking. Makanya mungkin apa namanya penyampaian materi pun kita sampaikan di sini di waktu asinkronus. Jadi kita lebih santai lah. Dan barangkali kalau di kewirausahaan sampai kepada prototype atau mungkin sampai tes, maka di sini tugas design thinkingnya itu hanya sampai ideate yang teman-teman apa namanya tuangkan ide teman-teman itu ke dalam sebuah makalah. Yang makalah itu teman-teman akan presentasikan pada saat UAS ya teman-teman. Oke, baik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan kembali disbursement. Jadi eh, tadi pertimbangannya ya teman-teman bahwa eh, design thinking ini adalah eh, kita ingin menghemat waktu. Saya sampaikan ini di asinkronus. Kemudian yang kedua adalah sudah teman-teman dapatkan. Jadi sifatnya hanya refreshment ya. Dan sebetulnya teman-teman sudah memahami. Saya hanya ingin mengaitkan design thinking yang akan kita lakukan nanti adalah dengan topik-topik yang ada di dalam manajemen SDM. Apa saja, ya kan? Intinya adalah teman-teman mencari sesuatu permasalahan ataupun sesuatu yang ingin teman-teman improve, teman-teman kasih ide, gagasan terkait dengan proses yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, di slide pertama ini adalah ya yang ingin kita targetkan ya, bahwa kita ingin memecahkan masalah atau memberikan masukan yang inovatif terkait dengan satu proses di dalam manajemen sumber daya manusia, tentu kepada ke arah improvement, kepada solusi kreatif, ya, kepada pemecahan masalah yang memang mungkin teman-teman dapati itu di manajemen sumber daya manusia, ya, dan menggunakan pendekatan dengan pendekatan design thinking. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada beberapa tahap ya. Tentu tahap pertama ini adalah tentang pengantar proyek, kemudian fokus modul. Teman-teman bisa pelajari ini sebetulnya di modul ya, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap materi itu sudah ada modul yang teman-teman bisa pelajari ya. Kemudian pendekatan proyek ini adalah menggali permasalahan yang ada di dalam pengelolaan SDM dan mencari solusi agar pengelolaan SDM ini bisa diterapkan dengan lebih efektif ya. Nah, konsep dasar di design thinking teman-teman yang ini
Teman-teman sudah memahami ini. Yang pertama adalah human center. Kenapa human center, teman-teman sekalian? Karena memang fokus pemecahan masalah ataupun inovasi yang ingin kita tawarkan, khususnya di dalam MSTM adalah human center. Apa itu human center? Berarti berfokus pada kebutuhan manusia atau perspektif manusia, bukan perspektif objeknya, ya, tetapi perspektif manusia. Mungkin saya kasih contoh, misalnya eh, kalau dalam marketing lah, coba teman-teman punya punya gambaran. Karena memang design thinking ini eh, apa namanya pertama kali memang diimplementasikan dalam pengembangan produk ya, sehingga lebih mudah kita memberikan contoh dalam pengembangan produk. Nah, teman-teman mungkin bisa perhatikan. Nah, ada produk-produk yang mereka melakukan inovasi, ya. Kemudian respon pasarnya bagus terhadap inovasi tersebut, ya. Artinya produknya jadi laku tuh setelah dilakukan inovasi. Tapi di sisi lain, mungkin teman-teman juga pernah memperhatikan ada satu produk, dia melakukan inovasi, tetapi responnya kurang bagus dari masyarakat, dari konsumennya kurang bagus, gitu. Jadi malah produk itu semakin turun gara-gara inovasi tersebut, ya kan? Nah, kira-kira masalahnya di mana? Ya, sebenarnya kalau bicara masalah harus kita gali sebetulnya. Tetapi kalau dari konsep yang kita bahas sekarang, nah bisa jadi produk yang kedua tadi, perubahan yang dilakukan, itu tidak based on eh, people gitu kan. Based on human, tapi based on product. Artinya apa? Di produk kedua tadi, ya, pebisnis itu melakukan inovasi, fokus hanya kepada produknya saja, ya. Fokus hanya kepada produknya saja. Maksudnya gimana kepada produk? Misalnya gini, saya punya produk handphone misalnya. Nah, handphone ini mau saya modifikasi, ya, mau saya berikan inovasi di dalamnya. Kemudian saya tambahkanlah fitur-fitur ke dalam apa namanya handphone ini. Dengan harapan ketika fitur-fitur itu ditambahkan, eh, apa namanya reaksinya bisa apa namanya bagus, reaksi pasarnya gitu ya teman-teman. Lakulah di pasaran, ya kan. Nah, si pebisnis itu hanya berfokus kepada bagaimana menambahkan fitur di dalam handphone ini, gitu kan. Setelah ditambahkan fitur, tapi kenyataannya pasar kurang bisa merespon, ya. Pasar kurang bisa merespon, ya. Tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Kenapa? Karena mungkin yang terjadi adalah fitur-fitur yang tadi ditambahkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh penambahan tersebut, bukan kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, teman-teman bisa paham di sini ya. Ya, jadi fokusnya kepada bagaimana mengembangkan produk, tapi kita lupa ada satu tahapan yang harusnya dia lakukan. Apa? Survei kepada konsumen, ya. Apa sih kebutuhan konsumen? Apa sih harapan konsumen? Fitur apa sih yang ingin ditambahkan di sini? Gitu kan. Nah, produk yang pertama tadi bisa jadi laku di pasaran, mungkin tahapan ini sudah dilakukan. Sebelum melakukan penambahan fitur, dia sudah nanya kepada konsumen. Konsumen maunya apa? Ya kan? Konsumen pengennya ditambahkan fitur apa? Konsumen mengharapkan ada apa value apa di dalam handphone ini gitu kan. Nah, setelah dia interview konsumen, setelah dia menggali keinginan konsumen, menggali kebutuhan konsumen, ya kan? Kemudian baru dia apa sematkan si fitur-fitur yang tadi sudah kita gali dari konsumen ke dalam handphone ini gitu kan. Nah, itu yang membedakan teman-teman. Nah, design thinking itu konsepnya seperti itu. Jadi kita ingin melakukan inovasi, kita ingin memecahkan masalah, tetapi fokus kita adalah kepada manusianya. Manusia yang merasakan sensasi dari sebuah perubahan, manusia yang merasakan sensasi dari sebuah inovasi, ya, manusia yang merasakan apa namanya manfaat ataupun benefit, ya, ataupun value yang dia dapatkan, ya, dari sebuah produk. Nah, sementara yang tadi produk yang kedua, ya, dia tidak berfokus kepada kebutuhan manusia,
kebutuhan konsumen, tapi dia fokus kepada bagaimana mempercantik, menambahkan fitur-fitur yang belum tentu itu diinginkan, diharapkan, ataupun dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini disebut dengan human center. Nah, design thinking kan human center ya teman-teman. Mulai dari empati, ya kan? Design thinking kan dimulai dengan empati. Empati itu berarti menggali apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kalau dalam istilah pemasaran namanya apa? Identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam human resource berarti kita ingin memecahkan masalah, tapi kita fokus kepada manusia yang menjalankannya dan manusia yang merasakan manfaat dari sebuah inovasi di dalam human resource seperti itu, teman-teman. Yang kedua, inovatif itu sudah pasti, ya kan? Harapannya apa namanya masukan ataupun gagasan-gagasan yang diberikan adalah sesuatu yang sifatnya inovatif yang bisa mengimprove, ya, entah itu mengimprove prosesnya menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih apa namanya, lebih tepat sasaran dan seterusnya. Yang ketiga, iteratif. Iteratif itu adalah terus-menerus. Design thinking adalah proses yang tidak pernah mengenal kata akhir, teman-teman. Karena design thinking itu adalah satu proses yang berkelanjutan. Ketika kita sudah berhasil membuat sebuah inovasi di dalam design thinking, maka si inovasi itu harus dites. Nah, dari tes itu, kita akan menemukan hal-hal baru, kekurangan-kekurangan baru yang ingin kita improve. Atau ada hal-hal yang baru yang ingin kita tingkatkan, seperti itu. Kan mulainya dari proses, apa namanya, dari proses, eh, apa tuh, saya lupa. Eh, proses, eh, bentar, saya lupa apa. Empati, dari proses empati, kemudian divine, ya kan? Kemudian ideate, kemudian nah ide gagasan kita. Nah, teman-teman nanti cukup sampai sini ya. Teman-teman cukup sampai ide gagasan itu dituangkan ke dalam makalah. Nah, kemudian apa setelah itu? Prototype. Teman-teman membuat produk sederhana. Ya, kalau di pemasaran, di marketing gampang membuat produk sederhananya gitu ya. Tapi kalau di SDM, produk sederhananya harus diimplementasikan, harus dites di kegiatan HR gitu kan. Entah di rekrutmennya, atau di pelatihannya gitu kan. Atau di sistem onboardingnya, atau di sistem seleksinya, atau di sistem kompensasi, dipraktekkan dulu. Nah, dari praktek itu, ada apa dibuat dulu, dijalankan dulu, apa namanya, konsepnya, draftnya itu di apa, dimatangkan, kemudian dites, dijalankan. Nah, setelah dijalankan, nah teman-teman kan nanti akan ketemu nih kekurangan dan kelebihan. Kekurangan tentu kita akan membuat improvement. Setelah itu, ya kan, maka kita melakukan lagi proses sebelumnya, proses apa empati lagi. Kenapa? Ketika kita melakukan tes, ya tahap kelima itu kan tes. Nah, kita kan mendapat masukan lagi tuh dari konsumen atau dari pengguna, ya kan, dari konsumen atau dari pengguna kita mendapatkan lagi, kemudian kita define lagi, kita ideate lagi, kita buat prototype lagi, kemudian kita tes lagi. Dari tes itu kemudian membuahkan empati lagi dan seterusnya, ya. Jadi tidak pernah berhenti ya teman-teman. Itu yang disebut dengan iteratif. Dan yang keempat adalah pastinya kolaboratif. Karena teman-teman dalam menyusun program ini tidak bisa sendiri kalau design thinking. Harus ada brainstorming, harus ada tukar pikiran, harus ada berbagi pendapat, ya. Karena nanti persepsinya bisa berbeda-beda. Hasil dari empati kita definisikan, ya. Kemudian kita apa? Tentukan gagasan yang ingin kita lakukan. Nah, proses-proses itu butuh brainstorming. Proses-proses itu butuh yang namanya apa? Saling bertukar pikiran. Karena bisa jadi persepsi kita berbeda dalam menanggapi kebutuhan konsumen tadi. Gitu kan. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah hasil yang memang betul-betul sudah mengakomodir apa sih yang seharusnya kita tawarkan ya kepada pengguna kita ya, seperti itu. Nah, tadi ya ini yang saya lupa tadi, proses yang pertama, empati gitu kan. Nah, konsep design thinking itu ada empati, define, kemudian ideate, prototype, dan test gitu kan. Pahami dulu apa yang menjadi kebutuhan, ya. Apa yang menjadi perilaku yang ingin diharapkan. Apa yang membuat pengguna kemudian berhasrat,
atau menginginkan atau mengharapkan dari sebuah produk kita, ya kan? Atau dari sebuah konsep yang ingin kita tawarkan. Ini bisa kita dapatkan dengan wawancara, observasi, survei, dan yang lainnya. Setelah itu define, menetapkan masalah. Dari situ kita bisa mengklasifikasi dan memprioritaskan. Kira-kira masalah apa yang muncul, kemudian kita buat klasifikasinya. Dan kita buat kesimpulan, masalah apa sih yang menjadi core, menjadi inti ya dari sebuah permasalahan. Karena masalah-masalah itu nanti banyak kita dapatkan, tetapi mana nih yang menjadi intinya? Sekali lagi, proses ini teman-teman membutuhkan kerjasama kolaborasi, harus ada brainstorming di dalamnya. Ideate berarti di tahapan ini teman-teman apa namanya eh, mengembangkan berbagai ide, ya, mengembangkan berbagai gagasan dan potensi-potensi alternatif-alternatif solusi yang ingin teman-teman apa tuangkan sebagai pemecahan masalah. Nah, baru setelah itu membuat prototipe sederhana, ya. Artinya itu dijalankan, dites, dicoba, ya kan. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan feedback lagi. Itu ya teman-teman sekalian. Ini hanya sebatas refreshment ya, teman-teman sudah memahami ini sebetulnya. Oke, berikutnya. Nah, kita singkat saja. Nah, di dalam design thinking, ya, teman-teman kan sudah pernah mempraktekannya, ada alat bantu, ada kartu, ya, kartu yang bisa teman-teman jadikan sebagai alat bantu. Sebenarnya tanpa kartu pun teman-teman bisa saja. Hanya untuk memudahkan ada alat bantu. Ketika kita melakukan proses empati misalnya, sisi mana yang ingin kita gali empatinya? Apakah dari interview? Apakah empati itu kita dapatkan dari observation? Apakah empati itu kita dapatkan dari empathy map? Apakah empati itu kita dapatkan dari interview persona? Ya kan? Nah, ini kan banyak. Nah, kalau misalnya kita pengen user interview, nah itu guideline-nya ada di kartu. Kalau kita pengen menggunakan observasi untuk menggali empati, nah itu kan guideline-nya ada di kartu. Itu jadi kartu itu mempermudah sebetulnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah alat definisinya apa? Alat define, ya, alat definisi, ya. Sama, ada bermacam-macam juga. Kita ingin mendefinisikan masalah yang kita sudah dapatkan dari proses empati sebelumnya. Ada problem statement, how might we, ada question dan lain-lain, ya. Teman-teman nanti bisa cek. Dan teman-teman mau apa? Teman-teman mau problem statement, nah itu panduannya ada di kartu. Teman-teman mau menggunakan how might we, nah itu panduannya ada di kartu. Jadi untuk mempermudah. Kemudian kartu ideasi. Sama, ya. Tadi saya bilang sering saya sampaikan tadi ya. Di dalam proses ideasi itu harus ada tukar pikiran. Harus ada brainstorming. Ya, kalau teman-teman mau menggunakan metode brainstorming, maka panduannya ada di dalam kartu brainstorming. Kalau teman-teman ingin menggunakan mind mapping, ya, itu panduannya ada di mind mapping dan seterusnya. Ya, nah, terus teman-teman hanya sampai ideasi, ya kan? Kalau seandainya sampai kepada prototype dan uji, ada lagi kartunya, ada low fidelity, ada prototypes, ada storyboards, yang masing-masing ada guideline panduannya di sana. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya oleh teman-teman sekalian. Ini rangkumannya ya teman-teman, langkah-langkah dalam project design thinking. Dan apa yang harus teman-teman lakukan di sini ya? Yang pertama adalah persiapan proyek. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini teman-teman harus mempersiapkan proyek. Pembentukan 5 kelompok mahasiswa. Nah, ini saya tugaskan kepada kepada ketua kelas untuk membuat kelompok. Saya memberikan opsi. Satu opsi saya adalah kita sudah punya 10 kelompok. Betul kan? Kita sudah punya 10 kelompok. Ya, saya tidak ingin membuat 10-10 ya. Ya. Buat 10 ini menjadi 5 kelompok. Ya. Misalnya kelompok 1-2 jadi kelompok 1, kelompok 1-2 jadi 1, 3-4 jadi 2, 5-6 jadi 3, ya. 7-8 jadi 4,
9, 10 jadi 5. Atau mengacak kembali kelompok itu menjadi 5 kelompok. Ya, terserah. Ya, waktu pembuatan kelompok adalah 1 minggu setelah ini. Ya, karena setelah ini teman-teman harus bekerja. Ya, harus bekerja menjalankan tugasnya. Tahapan yang kedua yaitu penelitian dan avati. Ya, jadi minggu depannya teman-teman harus sudah melakukan proses ini, proses empatinya, melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara, survei, ataupun yang lainnya terserah. Mau kartu apa yang mau teman-teman pakai. Tahapan berikutnya adalah definisi dan ideasi, merumuskan masalah utama dan menghasilkan sebuah ide gagasan yang kemudian teman-teman tuangkan itu dalam bentuk makalah. Begitu ya teman-teman. Tidak perlu sampai prototype dan pengujian ini, tahap prototype dan pengujian ini dihilangkan. Jadi langsung kepada tahap presentasi final. Pada saat kapan? Pada saat UAS. Kalau di sini saya sebutkan sesi ke-15 karena untuk reguler ya. Untuk teman-teman adalah sesi yang ke-20. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya teman-teman. Penerapan design thinking dalam SDM. Misalnya, teman-teman ingin melakukan inovasi memecahkan permasalahan yang ada di dalam proses rekrutmen atau onboarding. Ya, misalnya apa? Teman-teman ingin memberikan pengalaman yang lebih baik kepada kandidat ketika mereka melakukan proses rekrutmen ataupun onboarding, orientasi. Atau teman-teman ingin agar proses seleksi lebih akurat, lebih tepat waktu. Caranya gimana? Gitu kan. Atau onboarding yang lebih efektif. Nah, dulu saya pernah sampaikan juga mungkin. Ada orang yang masuk kerja pagi, kemudian sorenya memutuskan untuk resign. Nah, salah satunya penyebabnya mungkin pada saat masa orientasi, masa onboarding ini dia tidak begitu dikenalkan dengan apa yang seharusnya dia ketahui, ya kan? Ya. Jadi bisa jadi ada kekecewaan-kekecewaan yang dia tidak bisa ungkapkan, kemudian dia memutuskan untuk keluar. Nah, proses onboarding apa yang teman-teman ingin misalnya terapkan supaya lebih efektif, supaya lebih membuat si kandidat yang baru saja bergabung itu merasa betah. Kandidat yang baru bergabung itu merasa inilah pilihan terbaik dia, ya, perusahaan terbaik dia untuk apa karir dia dan seterusnya. Atau mungkin teman-teman ingin melihat atau apa memberikan solusi improvement itu dari sisi pengembangan karyawan, ya, menciptakan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karyawan, misalnya tentang jalur karir yang dipersonalisasi, kemudian program pelatihan yang relevan, seperti apa gitu kan, masukan atau ide gagasan teman-teman, atau sistem monitoring yang efektif sehingga eh, pengembangan atau pelatihan yang dijalankan itu berdampak. Nah, supaya berdampak bagaimana sistem monitoring itu misalnya seperti itu. Atau teman-teman ingin menanggapi masalah retensi dan engagement supaya si karyawan itu loyal, komit, bertahan, tidak keluar, merasa terlibat di dalam perusahaan, ya, merasa memiliki perusahaan. Ya, apakah teman-teman nanti akan mengusulkan program penghargaan yang bermakna seperti apa misalnya? Atau teman-teman ingin mengusulkan ide gagasan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman seperti apa? Atau teman-teman punya ide gagasan untuk keseimbangan kehidupan kerja, ya, work-life balance, ya istilah sekarang. Nah, atau masalah-masalah yang di luar ini, teman-teman bisa apa masalah kompensasinya, atau kemarin yang kita bahas ya mungkin ya tentang hubungan industrial. Oh, udah belum ya hubungan industrial? Ya kalau belum nanti ada di modul ya tentang hubungan industrialnya kah, atau tentang komunikasi, tentang penyelesaian konflik yang kemarin kita bahas gitu kan. Bebas. Ya, silakan teman-teman cari gagasan ide inovatif yang ingin teman-teman sumbangsihkan misalnya untuk untuk perusahaan teman-teman supaya proses yang teman-teman soroti ya itu ada improvement, ya, ada improvement. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya. Nah, oh ini misalnya
apa contoh ya, contoh ini masih contoh sebetulnya. Ya, misalnya peningkatan pengalaman karyawan, kemudian budaya inovasi yang ingin dikembangkan, efisiensi operasional yang ingin ditawarkan, atau retensi talent yang ingin teman-teman implementasikan seperti apa, gitu kan. Nah, apa namanya, eh, ini adalah ringkasan dari refleksi pembelajaran yang kita dapatkan dari sebuah design thinking. Pertama adalah memahami konsep, 5 tahapan di dalam design thinking. Dan teman-teman kemudian setelah itu adalah setelah memahami konsep tentang empati tadi, define, kemudian ideate lah, sampai 3 proses. Ya, alat bantunya teman-teman juga harus pahami, ya kan? Ya, alat bantu yang tepat di tempat yang tepat ini akan membuat solusi yang tepat, akan mendapatkan inovasi yang tepat, ya. Baru eksekusi di project teman-teman setelah itu, ya. Kemudian apa targetnya? Ya, nah targetnya adalah buat teman-teman karena ini projectnya UAS, maka targetnya adalah kontribusi pada penilaian. Ada 3 jenis penilaian yang ingin saya sampaikan di sini atau ingin saya dapatkan dari teman-teman. Yang pertama adalah tentu saja yang pertama adalah makalah hasil design thinking dan PPT. Catatannya di sini adalah makalah yang dibuat ya itu adalah makalah berbahasa Indonesia tetapi PPT-nya adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah presentasi mahasiswa. Nah, di presentasi kalau di makalah hasil DT dan PPT, saya anggap ini adalah sebagai nilai kelompok karena harapannya adalah teman-teman memang ada kolaborasi di dalamnya. Yang kedua, presentasi mahasiswa. Nah, presentasi mahasiswa ini yang akan dinilai adalah nilai individu ketika teman-teman mempresentasikannya, ya kan? Jadi bukan penilaian kelompok ya di presentasi itu. Dan yang ketiga, kembali kepada penilaian kelompok, saya ingin mengetahui tahapan-tahapan kegiatan yang teman-teman lakukan. Jangan-jangan makalah jadi tanpa melakukan tahapan design thinking. Saya harus memastikan bahwa makalah itu teman-teman buat adalah setelah melalui proses yang namanya design thinking. Dan itu dibuktikan dengan video kegiatan. Video kegiatan, rangkuman tahapan kegiatan, itu yang disajikan secara sinematik. Ya, jadi bukan bukan apa ya, bukan sekedar dokumentasi ya. Tapi silakan kreativitas teman-teman tuangkan di sini. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Dan berikutnya eh, nanti akan saya share PPT-nya ya teman-teman. Dan saya juga nanti akan share apa namanya alat bantu. Sebetulnya alat bantu ini teman-teman sudah mendapatkannya. Tapi nanti akan saya share juga di Google Classroom ya setelah ini ya. Jadi apa yang harus teman? Jadi teman-teman tidak perlu melakukan yang teman-teman lakukan di global bisnis berupa apa yang folio yang besar, kemudian teman-teman tempel, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya rumah, itu nggak perlu. Ya, yang teman-teman perlu lakukan adalah mengisi design thinking plan ini ya. Projectnya apa, deskripsi projectnya seperti apa, kemudian kapan mulainya, kapan berakhirnya, ya kan? Kemudian kapan teman-teman melakukan apa namanya kolaborasi, ya, untuk apa namanya memperkaya apa namanya hasil yang sudah teman-teman dapatkan di lapangan seperti itu. Nah, ini adalah kartu yang akan teman-teman gunakan, kartu empati apa saja misalnya seperti itu, define juga apa saja, ideate apa saja, prototype apa aja, tes apa aja. Minimal ada 2 kartu ya teman-teman. Minimal ada 2 kartu, ya. Nah, untuk pengisian ini sepertinya teman-teman juga sudah paham. Nah, kalau tidak nanti kita akan bahas secara offline ya. Di define ada kartu apa yang ingin dipakai, ya, dan seterusnya. Di ideat juga ada 2 kartu apa yang dipakai. Jadi ini ditentukan di awal, ya. Nah, ini nanti teman-teman juga sampaikan di dalam makalah.
tahapan-tahapan teman-teman ini, teman-teman masukkan ini ke dalam makalah. Ini hanya alat bantu ya, sifatnya ini hanya alat bantu. Saya tidak akan menilai dari sini, ini hanya alat bantu untuk teman-teman. Tapi akan lebih bagus ketika alat bantu ini adalah teman-teman juga tuangkan di dalam makalah, ya, atau dijelaskan di dalam makalah. Tidak harus seperti ini, ya. Yang penting menggambarkan seperti ini, ya. Kalau mau seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau mau hanya sekedar menggambarkan dengan format yang lain, dengan draft yang lain, silakan saja. Ya, saya tidak ini. Saya kembalikan kepada kreativitas. Tentu di sini hanya sampai ideate, ya. Hanya sampai ideate. Ini nanti akan saya share juga, ya, teman-teman sekalian. Kemudian terakhir, saya ingin kembali mengingatkan ini, ya, teman-teman terkait dengan kartu. Ya, ini adalah kartu. Nanti akan saya share juga kartu ini ya, teman-teman. Ini akan saya share juga. Ya. Yang teman-teman harus pahami di sini adalah di awal-awal kartu, ya, teman-teman, ini adalah penjelasan kartu, bukan alat bantunya ya. Ini penjelasan tentang empathize, ini penjelasan tentang define, ini penjelasan ini yang Romawi-Romawi gini ya. Ya, Romawi-Romawi ini bukan alat bantu ya teman-teman, tapi ini adalah penjelasan tentang apa itu define, apa itu ideate, apa itu empatis. Alat bantunya adalah ada di mana? Alat bantunya itu ada di, tentunya ada di mana? Nah, dari di sini ya teman-teman, ya, ada di ketika sudah mulai halaman, ya. Sudah mulai halaman. Ini sebagai alat bantu, bukan lagi sebagai penjelasan. Ya. Nah, misalnya teman-teman di empati, teman-teman ingin menggunakan what, how, why, ya, what, how, why, gitu kan? Ini penjelasannya. Nah, tahapan yang harus teman-teman lakukan di what, how, why itu ada di sebelahnya lagi, di halaman berikutnya lagi. Set up, start with concrete observation, move to understanding dan seterusnya. Kalau kita misalnya memilih, apalagi nih di sini. Misalnya kita memilih apa? Extreme user. Ini penjelasannya. Bagaimana cara menggunakan extreme user? Maka setelahnya. Ya, how to engage with extreme user. Ini penjelasan. Ini adalah panduannya ada di sini sebetulnya ya, teman-teman. Ya, panduannya ada di sini. Ya, sementara ini adalah penjelasannya, gitu. Nah, di sini ada warna-warna, teman-teman. Ada warna biru. Biru ini adalah empati. Kemudian ada warna hijau. Hijau ini adalah ideate. Sorry, apa define. Kalau ada dua warna, nomor 6 ini ada dua warna. Berarti ini bisa kartu ini bisa dipakai untuk empati, bisa dipakai untuk eh, apa define. Contoh lainnya misalnya di sini ada tiga warna nih, ada dua warna ya, sorry, ada dua warna. Ada hijau dan ada orange ya. Hijau adalah tadi define, orange adalah ideate. Berarti kartu nomor 8 ini bisa digunakan untuk ideate, bisa juga digunakan sebagai alat bantu pada define. Demikian seterusnya ya teman-teman. Ya. Tulisannya berbahasa Inggris, teman-teman bisa terjemahkan dengan alat bantu ya, dengan Google Translate ataupun DeepL. Silakan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas design thinking. Lantas untuk asinkronus ini bagaimana absennya? Ya, absennya adalah teman-teman nyimak video ini. Setelah menyimak sampai akhir, teman-teman tulis di kolom komentar sudah menyaksikan atau sudah apa ya namanya ya? Sudah eh, menyaksikan video, ya. Ya, sudah menyaksikan video atau apapun ya, sudah melihat video atau yang sejenisnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk absen ya teman-teman syaratnya adalah simak video ini sampai selesai, kemudian tulis di kolom komentar setelah selesai ya komentarnya adalah sudah dilihat videonya atau sudah menyaksikan videonya. Seperti itu ya. Yang tidak ada memberikan komentar
maka tidak akan kami berikan nilai, ya, tidak akan di absen untuk tugas asinkronus ini. Demikian ya teman-teman sekalian, terima kasih untuk penjelasan berikutnya, ya, untuk penjelasan berikutnya. Nah, teman-teman bisa berkonsultasi langsung di setiap materi. Saya akan memberikan waktu khusus nanti setiap akhir sesi untuk berdiskusi tentang tugas design thinking ini. Ya, demikian. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat mengerjakan tugas. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.